Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amama ini saudara siaram hambewene. Ada mobian kita kelam ni wan acara kemernigayu. Kelam ni studio ni kita bercerita-cerita atau cerak-cerak atau dialog tentang situasi si berkembang seni dan menjadi isu hangat i benar meriah tentang pengurangan atau pemberhentian pegawai-pegawai honor. Ini menjadi masalah penting ken masyarakat tu, menjadi masalah penting ken generasi muda tu si tengah melakukan pendidikan. Kenapa kita bojo dari kelam ni tentang orientasi pendidikan. Narasumber tu singa sawah ke studio ni ini Pak Ahsan Jas. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Pak Ahsan Jas ni ngagati ken narasumber tu. Alhamdulillah Pak Ahsan Jas ni pernah berbuat atau pernah menjadi pegawai IPU Pak Gah. IPU di bidang pengairan, kemudian saya ni aktif menjadi tenaga pengajar di Fakultas Teknik di Universitas Muhammadiyah Aceh. Kenapa mungkin sebagai dosen Pak Gah, sebagai orang yang berpengalaman di birokrasi tentu saja arah hal-hal si memang siturah kita bicarakan, arah hal-hal si memang siturah kita cerahkan. Sehingga persiapan ni generasi muda tu hana tujuan kuliah ni sebenarnya katinti kehem menjadi penyesalan puran. Bahmi Pak Gah, ini ke kita bercerak tentang ini menengon keadaan ke hana hari sisi lain kadang-kadang kita menengonnya sedih ni. Arti ada 10 tahun, ada 15 tahun, bahkan ada si lebih dan ada si ben terkadang pakai ni honor ngeberharap bikin pegawai ke tiba-tiba kemudian ada kebijakan lah berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dari kepala daerah pakai ini turahi teduhan. Tentu saja sebelum kita menengon kone Pak ke arah hal-hal yang berhubungan urum kuna Bapak menengone pendidikan ni mulu Pak. Ketika Bapak pensiun saya ni kemudian Bapak bergelut urum beberapa kerjaan gerga buat ini cuma Bapak menengone Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita bicara masalah pendidikan. Ini sebenarnya luas masalahnya. Yang berkaitan ini luas. Jadi ada dulu aspek yang pertama sekali masalah pendidik yang dididik dan alat-alat sarana dan prasarana. Ya. Dan akhirnya saya bermuara ke produk pendidikan. Nah, ini kadang-kadang produk inilah yang jadi persoalan sini. Mungkin produk ini baik buruk nih produk ini adalah hasil daripada pengelolaan. Ya. Ya pengelolaan baik manusianya, peralatannya dan yang dikelola. Ya udah agak. Jadi kita bicara masalah katakanlah hari ini minat untuk kuliah katakanlah generasi muda itu cukup mungkin cukup tinggi lah. Cukup tinggi. Dan rasanya ama ini nanti si berada di Aceh Tengah dan Banda Meriah kemel ke sekolah ni anak di kesini ya. Memang seharusnya dan rezeki ini Tuhan peduli dan memang fasilitas-fasilitas yang mungkin ya contohnya saja di Takingan sendiri ngarah universitas ya. Baik yang Gajah Putih ke negeri Vega untuk stay ya, insyaallah pokoknya ngarah lah kemudian lagi sanggup bandar Takingan ngarah dan sebagainya. Jadi ini sebenarnya cuma kadang-kadang begini kita ini memaksakan diri katakanlah apakah macam di Aceh Tengah itu sudah layak menos perguruan tinggi kayak masalah ya enggak ya layak ke enggak kita bukan layak enggak cuman sekarang ini yang layak itu apa persyaratan layak ke Anda sebenarnya ini kadang-kadang lupa gitu inilah akibatnya kesek produk enggak ya kadang-kadang pertama sekali fasilitas guna ruang kuliah si pakai laboratorium arah ke laboratorium pustakaan ini arah ke pustakaan ini pustaka buku-buku Jerman. Kadang-kadang dari Kamuli siapa-siapa pada buku nggak dibaca nih Kamuli sih. Mungkin pustakaan kadang-kadang. Saya semakin maju deh. Saya di ilmu dan teknologi yang berkembang ya kan. Nah, ini kembali ke masalah si fasilitas lagu kita. Contoh lah katakan, jangan memaksakan diri. Kadang-kadang dosen dari Banda Aceh ini,
Sebulan. Hanya rapel enggak. Saya ke model kuliah. Ini bukan kritik. Ya mudah-mudahan saya syukur ada universitas di kampungku sini enggak. Cuma kenakin itu memaksakan. Kalau kau ya cerita enggak, aku ini dah kesini. Asli lah kau ya. Dan kadang-kadang enggak. Kemudian itu dari sasaran. Kemudian dari si pendidiknya, masalah pendidiknya. Yeah. Kadang-kadang ada pegawai yang nggak S2, sambilan NLP, Yugri. Jadi kamu ini cuma S2 secara tak kira, itu sih jangan. Perguruan tinggi. Itu memaksakan. Jadi untuk itulah maka kita malam ini juga kita lihat kembali. Dan di Banda Aceh ini juga belum maksimal itu universitas itu melakukan punya prasarana dan prasarana pendidik. Belum. Yeah. Contoh anak kan sebab belum. Enggak. Ini ulang hari takingan. Katakan mulai dari SMA SLD, SMA kan. Yeah. Sudah si lulus mayo ke Unsia. Enggak kita bilang. Bangsa aku Muhammadiyah aku nerima. Betul enggak? Alhamdulillah ya pega. Alhamdulillah harus nampung ya. Menampungi kita bukan kita harus itulah tandanya. Sudah tingkat Aceh. Sudah si lulus mau ke UI, ke UNSU. Itu di situ kita bersaing. Malah Banda Aceh ini dari luar jemaah mayukin Pak. Si Deliwi. Ini kesalahan ini kita. Inilah masalah yang tadi itu. Kenapa kita salah? Jadi cikal bakal ya, nomor perguruan tinggi. Sebelum itu sudah mulai berentet, mulai SD, SMP, SLA, baru Sawaku. Perguruan tinggi. Ya kan? Jadi saya apa tantangan itu? Saya produk. Kalau kita produknya asal jadi, maka asal jadilah dia. Ya. Akhirnya jadi jadian, ya kan? Sudah jadi, kan kenal gak buat. Ini persoalan buat biasa didiga. Jadi yang lucu ya, memang kadang-kadang sedih kita sedih ya kan. Masa 4.000 honorer rumah teduhan. Jadi hari ini kita bilang nggak ada kerasionalisasi. Waktu mayu ya, gara-gara irasionalisasi. Rasionalisasi kan, ini puskesmas misalnya, siapa yang pakai jemaah ini kira kuno-kuno yang berduduk yone aja. Itu satu contoh. Aku lakukan aku kuni kampung aku aku nanti di Malen kan. Tidak pegawai puskesmas sekian itu kejut karena buat gede enggak itu contoh. Jadi rasionalisasi mungkin oleh Bapak Bupati Siayu ini termasuk berani dia dan itu harus dilakukan. Dan memang rasionalisasi itu terutama sekali yang masuk ini harusnya skill istilahnya. Pani itu profesi ya. Ilmu satu gerobak ya tanuluaga, tapi kadang-kadang jemaah pandai tapi nggak profesi. Betul Pak, ini mungkin perlu ditekanan ketika karena iwan masyarakat ini menuntut ilmu. Ini kan menuntut ilmu sehingga menjadi berilmu, tetapi tidak profesional. Ini juga jelas Bapak mulai antara ilmu dan profesional. Jadi sebenarnya menuntut ilmu inilah suatu kewajiban, ada yang wajib dan ada padu kipayah. Itu suatu keharusan sebenarnya. Memang kita sebagai umat Islam tidak ada putus mulai dari ayunan sampai liang lahat kita yang tugas menuntut ilmu. Nah, cuma begini sekarang ini. Kita di dalam menuntut ilmu ini kadang-kadang niatnya ada sebenarnya. Karena niatnya menuntut ilmu. Mengenal set, mengenal pangkat, mengenal jabatan, enggak? Aku yakin niat. Niat orang tua kadang-kadang anak kadang-kadang anak-anak ini ikut-ikutan. Iya. Tapi paksa kok kati kinan wokin pejabat. Itu niat. Betul ke niat sila goyan nuntut ilmu. Ini salah. Salah sebagai orang muslim salah olok. Jadi guna itu adalah kewajiban untuk menuntut ilmu. Ilmu yang tuntut. Nah, itu kewajiban ya. Jadi bukan tujuannya kati mupangkat ilmu kati pandi. Mungkin arah tengah apa? Kinga di wani jematuan tu zaman dari ketika kita berangkat ke Banda Aceh ni, kemudian tengah ketika hana iyo saya saran ku kita. Wen sekolah kau kati pani. Oh ya bahasa jemaah zaman ini ke sebenarnya cukup murni ke cukup mungkin yang dari sisi agama na sekolah kawin kati pani katinti coga jemaah.
Ini sebenarnya gerara cita jema-jeman dan beda mungkin orang kita sini Pak. Itu masalah. Jeman ikhlas bewen. Iya. Orang tua di jeman ikhlas. Jadi anaknya ikhlas bewen. Iya. Nah, cuman saya di nggak yang ngone situasi saya di temas pedekin pegawai. Habis bulan orang gaji nggak buat kan kurang jauh kerja makannya tetap gede enggak. Dia bulan dapat gaji, oh ya sudah dek sedih. Apakah itu tujuan berilmu? Kan salah yang. Itulah makanya si kena Nabi kena. Kalau suatu pekerjaan itu tidak diserahkan kepada ahlinya mereka, atau aja hancur ya, hancur gitu sih. Nah itu makanya itu karena itu kita ini harus jadi orang tua itu kembali misalnya ke menuntut ilmu, betul-betul menuntut ilmu. Begitu juga ke anak nih, kadang-kadang saya ini bukan menuntut ilmu, anak yang penting saya anak tujuan nih, akan ijazah ke sekian tahun ke saya ijazah. Yeah. Termasuk mahasiswa gula goya kadang-kadang. Kadang susah pedek menurunan we. Merendah itu kayak ngon iya kopi hong sawah jam 3 malam dah nak cengonnya betul kan belajar. Kayak kuda belajar lah kena internet nih. Internet sana sih belajar ya one sawahan juga. Contoh lah guys. Ya, jadi kadang-kadang kita harus kembali. Jadi untuk produk nih pendidikan itu adalah untuk membentuk manusia skill. Jadi yang paling pertama begini. Bami, sejak Pak. Bami yang mama ini sudah siaran mah ini, porami kita lanjut main dialog tuh kita sama kesempatan ke berita komersial si Maleliwat nih.